Padahal Facebook sendiri sudah menjelaskan pada tahun 2025 nanti semua orang bisa mendapatkan monetisasi konten. Nah, tapi kenapa akun kita kok belum mendapatkan fitur monetisasinya? Apa saja sih penyebab dari fitur monetisasi konten belum muncul di akun kita? Kita akan bahas di video kali ini. Salah satu yang pertama, penyebab belum mendapatkan monetisasi konten adalah salah satunya tantangan mingguan nggak pernah selesai, teman-teman. Dimana tantangan mingguan ini merupakan sebuah target yang diberikan oleh Facebook ya, dimana ini membuktikan bahwa teman-teman itu aktif untuk di Facebook ya. Jadi saran saya teman-teman, untuk tantangan mingguan itu wajib teman-teman bisa ditembuskan. Jadi di bagian dari tantangan mingguan ini bisa menjadi tolak ukur ya buat akun kita, dan Facebook bisa mengetahui akun kita ini aktif atau enggak. Jadi tantangan mingguan ini ya merupakan bentuk dari sebuah target yang harus kita capai. Jadi kalau teman-teman sering tembus di bagian dari tantangan mingguan, nah insya Allah akan lebih cepat mendapatkan fitur monetisasi ataupun rajin posting, rajin upload ya. Nah, untuk di tantangan mingguan sendiri di sini tuh ada beberapa versi ya. Jadi tantangan mingguan baru dimulai dari hari ini untuk membantu Anda memperoleh keterampilan baru, membangun pemirsa dan berkembang sebagai kreator. Nah, ada beberapa target yang harus teman-teman selesaikan. Salah satu yang pertama di sini itu adalah mendapatkan 10 pengikut baru. Ya, tugas teman-teman rajin upload video, buat video yang bagus maka pengikut akan datang sendiri. Kemudian yang kedua adalah terbitkan 5 postingan. Jadi sebenarnya fitur dari tantangan mingguan ini menjadi tolak ukur buat akun kita, menunjukkan bahwa akun kita ini aktif dan kita sering menyelesaikan untuk tantangan mingguan. Nah, ketika teman-teman tantangan mingguan saja sering tidak selesai, ya mungkin itulah yang menyebabkan akun kita susah mendapatkan fitur monetisasi konten. Nah, jadi monetisasi konten ini sendiri sebenarnya dari Facebook ini sudah menginstruksikan akan disebar ke jutaan konten kreator. Tapi nyatanya kalau teman-teman belum mendapatkan fitur monetisasinya, ya berarti akun teman-teman belum memenuhi syarat. Dengan mungkin target-target dari tantangan mingguan ini belum pernah teman-teman selesaikan. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada dapatkan interaksi 300 interaksi. Nah, inilah tantangan yang harus kita selesaikan. Jadi tantangan ini juga perlu. Jadi salah satu penyebab kenapa kita belum mendapatkan monetisasi konten, salah satunya tantangan mingguan tak pernah tercapai ataupun nggak pernah full ya teman-teman. Nah, itu untuk yang pertama. Oke, jadi kita langsung masuk ke Facebook seperti ini. Nah, tampilan dari monetisasi konten itu nanti seperti ini teman-teman. Dan di sini itu kenapa sih fitur monetisasi konten ini banyak diharapkan? Karena semua fitur monetisasi ini sebagian besar masuknya di bagian dari monetisasi konten. Dari iklan in-stream, dari langganan ya, bintang, bonus itu masuk di monetisasi konten. Makanya nggak heran konten kreator saat ini itu membutuhkan yang namanya adalah monetisasi konten. Nah, untuk iklan kemitraan sendiri ini berbeda karena di sini itu kita berkolaborasi ya dengan brand ataupun sebuah merek. Oke, jadi untuk di bagian dari monetisasi konten sendiri di sini itu terdiri dari iklan in-stream, bonus, langganan, dan juga penghasilan dari foto dan juga teks ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ada foto dan teks, ada reel, ada video seperti ini. Oke, itulah tampilan dari monetisasi konten. Nah, selanjutnya untuk salah satu penyebab yang kedua adalah adanya pelanggaran di akun kita. Mungkin teman-teman sering melanggar dari biasanya itu pelanggaran hak cipta. Jadi kalau ada pelanggaran hak cipta, pelanggaran standar komunitas itu wajib dihapus terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahuinya silakan klik saja di bagian dari kotak masuk dukungan seperti ini. Dan ketika teman-teman ada pelanggaran, itu pasti otomatis akan masuk di bagian menu peringatan Anda di sini. Dan kalau di sini ada pelanggaran, pastikan teman-teman bisa dihapus seperti ini. Dan ketika tidak ada, itu akan muncul tidak ada pelanggaran seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, pelanggaran standar komunitas yang paling fatal adalah pelanggaran standar komunitas ya, yang dimana itu nggak bisa hilang. Dan apakah masih bisa mendapatkan fitur monetisasi? Jawabannya masih bisa. Tapi untuk pelanggaran standar komunitas sendiri itu akan masuk di bagian menu peringatan dan akan ada selama kurang lebih sekitar 1 tahun ya.
Berbeda dengan pelanggaran hak cipta. Nah, kalau pelanggaran hak cipta itu biasanya masih bisa kita selesaikan, masih bisa kita hapus. Tapi kalau pelanggaran standar komunitas itu biasanya memerlukan waktu pemutihan itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan apakah ketika kita pernah mengalami standar komunitas misalkan 1 kali, ya apakah kita masih memiliki peluang untuk bisa mendapatkan monetisasi? Jawabannya masih bisa. Ya asalkan teman-teman jangan melakukan pelanggaran lagi ataupun pelanggaran berulang. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pelanggaran standar komunitas biasanya itu nggak akan hilang di bagian menu peringatan di sini. Dia akan tetap nempel sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, mungkin kalau untuk pelanggaran hak cipta 90 hari bisa hilang. Tapi kalau pelanggaran standar komunitas biasanya 1 tahun itu akan baru ada pemutihan, teman-teman. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi seperti itu ya. Jadi pelanggaran juga bisa menjadi faktor utama kenapa akun teman-teman sulit mendapatkan monetisasi konten. Nah, terus apa sih untuk solusinya biar kita bisa cepat mendapatkan monetisasi konten? Yang pertama adalah tantangan mingguan harus tembus target. Kemudian yang kedua, rajin posting. Kemudian yang ketiga, bikin konten yang menarik. Dan juga usahakan hindari menggunakan musik, karena kita nggak pernah tahu musik itu biasanya yang menjadi pengaruh video kita dibisukan, ya disenyapkan. Nah, itulah musik ya. Jadi musik juga menjadi faktor juga untuk akun teman-teman sulit mendapatkan monetisasi konten. Nah, solusinya nanti yang pertama tadi sudah kita jelaskan, rajin posting, dan yang kedua hindari menggunakan konten-konten reupload ya tanpa ada editing. Jadi ya kita kalau mau reupload harus ada editingnya. Kemudian yang selanjutnya silahkan ketika ada pelanggaran di sini dihapus selagi masih bisa dihapus ya. Oke, dan tentunya untuk tantangan mingguan tadi juga harus tembus juga untuk targetnya. Jadi biasanya Facebook juga akan menilai dari sistem tantangan mingguan tersebut. Ketika kita rajin tembus, ya insya Allah kita bisa mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya. Oke, jadi seperti itu saja beberapa penyebab kenapa belum mendapatkan monetisasi konten. Padahal dari Facebook sudah menjelaskan 2025 ini akan mengundang jutaan konten kreator untuk bisa mengakses monetisasi konten. Tapi nyatanya banyak sekali yang belum mendapatkan fitur monetisasinya. Dan itu karena kita kurang aktif dan juga kurang banyak untuk video kita. Dan juga mungkin karena adanya pelanggaran-pelanggaran di akun kita. Nah, kuncinya di Facebook ini kita nggak bisa cepat ya. Kita nggak bisa cepat, kita nggak bisa langsung gajian, nggak bisa seperti itu. Orang-orang yang sudah berhasil di Facebook ya itu juga dulunya merintis juga teman-teman. Dari rajin posting, tiap hari tetap ada satu video, aktif di Facebook. Jadi ya seperti itu. Mungkin untuk saat ini mereka baru memetik untuk hasilnya. Nah, untuk kita yang baru mulai, ya tentunya kunci utamanya adalah sabar. Ya, di manapun, di platform manapun kalau kita berusaha seperti ini, itu ya kuncinya sabar. Sabar, posting saja setiap harinya. Jadi nanti insya Allah ya akan muncul untuk monetisasi kontennya. Biasanya itu akan muncul sendiri teman-teman ya. Saya saja kemarin mendapatkan fitur monetisasi konten itu tiba-tiba saja muncul sendiri. Padahal saya belum mengharapkannya. Ya, tapi ya alhamdulillah sudah mendapatkan monetisasi konten. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman tetap semangat karena di Facebook ini besar peluangnya. Semua postingan bisa mendapatkan dolar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.